Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 8. DG kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Saat ini Auza Corporation mulai meluncurkan salah satu produk terbaiknya, yaitu reaktor Auza, di mana reaktor ini bisa menghasilkan 2,2 juta kilowatt listrik per detiknya. Selain itu, reaktor ini memiliki kekuatan super yang setara dengan 1,5 pembangkit listrik tenaga nuklir, memiliki bahan baku kurobium yang mampu menghasilkan energi panas tidak terhingga melalui reaksi fusi. Ini adalah sumber energi yang murah dan ramah lingkungan. Joseph mengklaim bahwa harga energi listrik di Auza City lebih murah 80% dibandingkan harga energi di kota lain. Dengan ini, reaktor Auza akan menjadi leader dalam membangun dunia yang lebih baik di masa depan. Joseph lantas menanyakan pada Pak Sekretaris Negara mengenai realitas ini. Jika mendapatkan dukungan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Auza akan semakin cepat dalam membangun banyak pembangkit listrik. Namun Pak Sekretaris tidak bisa menyetujui hal ini karena adanya pertentangan kuat dari kelompok yang menolak Auza. Kelompok ini adalah badan dan relawan yang berkecimpung di dunia perikanan serta lingkungan hidup di sepanjang pantai yang menjadi tempat proyek reaktor Auza. Meskipun Departemen ESDM setuju, namun pertentangan ini tetap sulit diganggu-gugat. Menanggapi hal ini, Joseph lantas menyampaikan kalau kemarin baru saja dibentuk Komite Penasehat Reaktor Auza. Mereka yang ngakunya menentang proyek ini justru malah setuju dan bahkan menjadi anggota komite. Jelas saja Pak Sekretaris sangat kaget, apalagi Joseph bisa memperlihatkan bukti berupa tanda tangan beberapa anggota komite tersebut. Pak Sekretaris sebenarnya tidak mempercayai hal ini, namun ketika Joseph berkata kalau dia telah menyuap para anggota komite itu, Pak Sekretaris pun langsung terdiam dan memalingkan wajahnya. Bagaimanapun juga, Pak Sekretaris sangat yakin kalau pembangunan yang terburu-buru pasti akan berujung pada kegagalan. Sedetik kemudian Joseph menyodorkan sebuah tablet yang di dalamnya terdapat surat pernyataan. Dan tentu saja Pak Sekretaris harus menandatangani surat pernyataan tersebut. Di sisi lain, Emma mengatakan kalau salah satu rencana Yamaji adalah membiarkan Auza menggunakan kekuatannya. Auza berencana merebut seluruh infrastruktur energi dan mengambil alih kendali masing-masing negara di dunia dengan pengelolaan energi itu. Sebagai salah satu komandan dari organisasi, Emma menyadari kalau organisasi tidak lebih dari sekedar boneka Auza. Saat ini Yamaji sudah tidak memiliki harga diri sebagai seorang shinobi. Oleh karena itulah Emma harus melakukan misi pengamatan agar bisa membantu Higan sebaik mungkin. Sementara itu di lokasi lainnya, Jason nampak sangat tertekan setelah mengetahui fakta tentang organisasi ninja pembunuh dari Mike. Saking takutnya, Jason mengumpat Mike dan menyalahkan lelaki kulit hitam itu karena telah melibatkannya dalam masalah ruwet ini. Namun Mike menanggapi tindakan Jason dengan bijak. Bagaimanapun juga ini adalah akibat jika berurusan dengan Auza. Jika sedari awal sudah ada niat, maka niat itu harus diselesaikan dengan tuntas. Jason pun terdiam karena dia sadar betul kalau ucapan Mike memang benar adanya. Walau siap membantu semaksimal mungkin, namun Jason tetap meminta jaminan perlindungan dan keselamatan dari Mike. Kembali pada Higan dan Emma, di mana mereka tengah mengantri kendaraan untuk keluar dari Auza City.
Emma lantas meretas sistem komputer Auza hingga menyebabkan jaringan lumpuh beberapa saat. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Higan untuk tancap gas dan kabur melewati beberapa petugas penjaga gerbang Auza City. Keduanya pun bergegas menuju salah satu pembangkit listrik milik Auza yang belum selesai dibangun untuk mengisi ulang kusuku Gear Kamui karena gear tersebut mulai kehabisan daya. Di sebuah medan pertempuran, Robot Dili membantai banyak pasukan tentara dengan begitu brutal. Bahkan beberapa tank bisa dihancurkan Dili dengan begitu enteng. Aksi brutal ini pun direkam drone dan disiarkan secara langsung oleh Joseph di hadapan Ibu Menteri Pertahanan Negara. Meski batas dari sistem baterai Kusoku Gear hanya 5 menit, tapi jika digunakan dengan kekuatan maksimum, setelan itu bisa memiliki performa yang luar biasa. Jelas saja Ibu Menteri mulai khawatir dengan ancaman serangan shinobi seperti ini. Beberapa saat kemudian, Emma berhasil menyusup ke dalam pembangkit listrik Auza dan mengamankan tabung energi portable. Dia pun terus berlari untuk menuju lokasi Higan. Namun tindakannya ketahuan, ditambah lagi robot Big D langsung turun tangan untuk menghadangnya. Big D melepaskan 2 kelabang super kuatnya untuk menghajar Emma. Ketika Emma mulai tersudut, disitulah Higan tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Big D pun mengatakan kalau dia ingin selalu bertarung melawan prajurit seperti Higan. Tentu saja dalam duel ini Big D tidak akan bersembunyi ataupun kabur. Oleh karena itulah dia mengharapkan sebuah pertarungan yang bersih dan sportif. Jika Higan memenangkan pertarungan ini, Big D dengan sukarela akan membeberkan lokasi Master Yamaji. Dia tidak ingin menodai reputasinya dengan melakukan penjebakan serta menyisakan penyesalan di setiap pertarungan. Emma sangat yakin kalau ini hanyalah jebakan dan akal bulus Big D saja. Walaupun demikian, Higan tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Big D pun melepaskan kedua kelabang besarnya untuk menyerang Higan. Ketika tengah fokus bertahan, Higan tiba-tiba mendapatkan serangan dadakan dari Big D. Higan pun tidak bisa bergerak ketika si kelabang menguncinya. Dia pun tidak berkutik ketika Big D menghujaninya dengan tendangan bertubi-tubi. Emma pun berlari cepat menuju reaktor sistem. Jika dia bisa mematikan reaktor tersebut, maka kemungkinan menang jauh lebih besar. Bagaimana tidak, reaktor itu merupakan sumber daya tidak terbatas yang terus memasok energi secara nirkabel pada Big D. Namun Emma mengalami kesulitan karena seekor kelabang selalu menghalanginya. Kelabang ini tidak pernah berhenti menyerang, sekalipun Emma menyetrumnya dengan kejutan listrik. Dia lantas melemparkan tabung energi pada si kelabang dan segera meledakkan tabung tersebut bersamaan dengan sistem reaktor. Sayangnya ledakan itu jadi senjata makan tuan yang membuat lantai jadi hancur dan Emma terjatuh ke bawah bersama dengan tabung energinya. Ketika Emma sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa, untungnya saat itu juga Higan segera meraihnya. Sistem reaktor yang telah lumpuh membuat Big D kehilangan daya. Hal ini juga dialami Higan, yang mana dia kehabisan daya dan tidak bisa menggerakkan Kusoku Gear Kamui. Sebenarnya Big D bisa saja memanggil bala bantuan, namun dia tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti itu pada prajurit sejati seperti Higan. Dia pun berharap pada suatu hari nanti bisa kembali bertarung dengan Higan tanpa adanya pengganggu. Setelah mendapatkan perawatan, Emma menerima notifikasi tentang adanya seseorang yang menyalakan salah satu komputernya. Ternyata itu adalah Mike dan Jason, di mana keduanya membawa lari mobil kodok Emma dengan berbagai tanda pengenal FBI milik Mike. Sayangnya Jason tidak sanggup meretas komputer Emma, apalagi komputer tersebut memiliki kode inskripsi yang sangat kuat. Jason pun mengakui kalau Emma bukanlah hacker sembarangan. Tiba-tiba saja radio mobil menyala sendiri dan memutarkan sebuah lagu yang tidak begitu asing di telinga Mike. Mike pun mengingat kembali awal pertemuannya dengan Emma, di mana gadis tersebut begitu bebal dan sulit diajak bekerja sama. Mike yang mulai mabuk nampak memarahi Emma serta mengingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Emma pun tidak terima karena dia bekerja sendiri sebagai seorang profesional. Emma cukup sadar, di dalam pekerjaan ini jika ragu sedikit saja dalam mengambil keputusan bisa berakibat fatal. Namun bukan itu yang dimaksud Mike. Lelaki ini hanya berharap agar Emma bisa sedikit mempercayai rekan sejawatnya. Keduanya pun kembali cekcok untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Endingnya, walau Emma tidak mengakui Mike,
Namun Mike akan selalu menganggap Emma sebagai bagian dari keluarganya. Untuk mencairkan suasana, Mike pun langsung bernyanyi dan diikuti oleh para tamu yang lainnya. Kejadian konyol ini pun membuat Emma nampak tersenyum, dan keduanya terus melewati berbagai kasus dengan saling bekerja sama satu sama lain. Ketika waktu menjelang malam, Mike dan Jason nampak tertekan karena ada seseorang yang mengikuti mereka. Jason sendiri tidak mendengarkan perintah Mike, dan dia langsung keluar begitu saja sambil melemparkan petasan pada para penguntit. Mike pun sudah tidak ada pilihan lain selain melawan. Namun saat dia hendak membanting musuh, tanpa diduga sosok yang dianggapnya musuh itu adalah Higan, dan tentu saja yang satunya lagi adalah Emma. Mereka pun memasuki kamar motel untuk berbagi informasi. Di sini Mike cukup terkejut setelah mengetahui fakta kalau Emma adalah seorang kunoichi. Pun demikian, Emma tidak bersekongkol dengan FBI, dan FBI sama sekali tidak mengetahui identitas aslinya. Gadis ini pun berdalih dia hanya menjalankan perintah organisasi saja. Namun bagi Mike, tindakan Emma ini sudah keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Mike tetap saja jengkel walaupun Emma memiliki argumentasi yang cukup masuk akal. Selain itu, Mike juga sangat kesal karena Emma membuatnya bertemu dengan Jason. Untuk meredakan amarahnya yang memuncak, Mike pun pergi keluar motel untuk menyendiri dan menenangkan pikirannya. Namun bukannya tenang, dia malah terkena jebakan petasan milik Jason. Sesaat kemudian, Emma meminta maaf pada Mike karena telah menyembunyikan identitasnya. Mike sendiri sudah tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, apalagi si Emma hanya menjalankan tugasnya saja. Mike pun memberikan secari kertas pada Emma, di mana itu adalah kertas gambar peninggalan mendiang putrinya. Kertas ini merupakan wasiat yang ditinggalkan sang putri agar Mike selalu menjalankan tugasnya dalam melindungi masyarakat dari para penjahat. Menurut Mike, pesan putrinya selalu membayanginya bagaikan kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Untuk itulah Mike selalu serius bekerja dalam menuntaskan pekerjaannya. Mike lantas mengungkapkan isi hatinya, bahwa sebenarnya dia bukannya jengkel pada Emma yang telah menyembunyikan sesuatu dan tidak jujur. Sebagai seorang senior, Mike hanya menginginkan agar Emma bisa bergantung padanya. Pesan Mike pun tak ayal membuat Emma tersenyum. Pada keesokan harinya, Jason sangat kaget setelah mengetahui fakta kalau Auza memiliki shinobi dengan besutan Kusokuger yang sangat kuat. Sayangnya beberapa barang bukti tidak mungkin bisa menyudutkan Auza. Ditambah lagi Auza mendapatkan dukungan dari oknum pemerintah yang sangat berpengaruh. Pun demikian, Auza tidak bisa didiamkan, apalagi mereka berencana untuk menghancurkan negeri ini. Scene pun berpindah di kantor Auza, di mana sosok politikus tengah mendesak Joseph untuk menutupi beberapa insiden mengerikan. Setidaknya Joseph harus membuat sebuah pernyataan publik yang bisa menenangkan para masyarakat. Joseph pun begitu percaya diri dan menyanggupi permintaan tersebut. Dia sangat yakin kalau masalah kecil seperti itu tidak mungkin menghancurkan kepercayaan masyarakat pada Auza Corporation.